Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Jojo Channel. HP limbah Jepang yang satu ini emang jadi makin menarik nih untuk dibahas di tahun 2022 ini. Selain karena harganya yang udah turun drastis, yang dulunya 12 jutaan waktu awal rilis, kini harga secondnya di marketplace online cuma tinggal 2 jutaan aja nih. Soal desain dan build quality jelas gak usah ditanya ya. Sony Xperia 5 ini udah termasuk HP flagship kelas premium baik dari tampilan luar dan dalamnya. Lalu masih worth it apa nih kalau dipakai untuk kebutuhan saat ini? Dan di video kali ini akan saya kasih skor menurut opiniku di setiap segmen pembahasannya. Kita mulai dari desainnya dulu nih. Sony Xperia 5 ini sekilas dari depan memang mirip dengan Sony Xperia 1. Namun bedanya di seri ini ukuran layarnya sedikit lebih kecil dan tentunya makin terasa kompak untuk digunakan sehari-hari. Kesan ponsel mewahnya juga sangat terasa dengan material bodi yang premium dan build quality yang terasa solid dan kokoh. Layarnya sendiri berukuran 6,1 inch yang beresolusi Full HD Plus dengan panel OLED yang diproteksi Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Terdapat juga fitur khas TV Sony yang dibenamkan di layarnya, seperti Triluminous Display dan X-Reality Engine, agar pengalaman menonton video di layarnya yang beraspek rasio 21:9 ini jadi lebih maksimal. Ditambah dengan adanya fitur audio yang sudah support dual stereo speaker, yang punya suara yang lumayan enak didengarkan. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Untuk overall score di segmen desain, layar hingga kualitas audionya ini saya kasih skor 8 ya guys. Lanjut kita bahas bagian performanya. Di mana chipset yang dipakai pada seri mantan flagship ini adalah sekelas Snapdragon 855. Dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 64GB bertipe UFS 2.1. Menggunakan OS Android 11 yang di sini menggunakan ROM AU version dari Jepang. Saat dites pakai Antutu versi 9 masih bisa mendapatkan skor mencapai 483 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 713 poin dan multicore 2213 poin. Dan terakhir untuk 3D Mark pada mode Wildlife bisa mendapatkan 3017 poin dengan average frame rate 18,60. Dan pada mode stress testnya mendapatkan tingkat kestabilan 76% dengan penurunan poin hingga 2357 poin. Dengan skor benchmark segitu, jelas performa dari Sony Xperia 5 ini masih tergolong powerful dan tentunya masih enak untuk sekedar digunakan dalam penggunaan sehari-hari. Tapi kalau buat ngegame jelas bakal beda cerita ya guys. Contohnya saja untuk mainin game PUBG Mobile. Memang sih masih bisa dapetin settingan rata kanan Ultra HD Ultra ataupun XDR Extreme. Tapi ketika dimainin pada settingan XDR Extreme tetap akan terasa frame drop di momen-momen tertentu. Bahkan ketika sudah mencapai 10 menit awal bermain pun frame dropnya langsung mulai cukup terasa. Dan untuk average frame rate-nya masih bisa mencapai 50-an fps. Tapi setidaknya untuk mainin game ini masih tergolong playable, dengan suhu panas HP yang masih tergolong wajar. Cuma memang untuk penurunan baterainya terasa cukup boros. Berikut adalah result data gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Lalu saya coba juga buat mainin game terberat sekelas Genshin Impact. Dan untuk settingannya saya coba dalam dua mode yang berbeda. Di 5 menit pertama saya main pada mode rata kanan 60 fps. Dan di 5 menit berikutnya saya bermain pada settingan rata kiri 60 fps. Dan bisa dilihat dari FPS monitornya ini, ternyata untuk tingkat stabilan FPS-nya terlihat identik dan benar-benar tidak bisa stabil di 50 fps. Bahkan di mode rata kanannya FPS-nya drop hingga mencapai 20 fps. Tentunya bikin gameplaynya jadi berat dan patah-patah saat full efek animasinya ditampilkan ketika bertarung melawan monster. Dan yang paling bikin gak betah adalah suhu panas HP yang terasa overheat bahkan di 5 menitan awal bermain. Berikut adalah result data gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Kalau emang mau buat ngegame, jelas game mobile lah yang paling cocok dan nyaman dimainin di HP ini. Karena tetap bisa main di settingan rata kanan dengan gameplay yang smooth dan tentunya masih sangat playable. Cuma memang perlu pembiasaan aja ya karena layarnya yang sedikit memanjang, sehingga harus beradaptasi untuk peletakan tombol skill di dalam gamenya. Overall, game MOBA kayak Mobile Legends ini jelas masih bisa dilibas dengan baik oleh Sony Xperia 5 ini. Walaupun aslinya HP ini tetap kurang cocok kalau buat ngegame lama-lama, karena kapasitas baterainya yang cuma sebesar 3140 mAh. Yang ketika saya tes buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya hanya bertahan selama 8 jam 6 menit saja. Maklum sih ya, karena kapasitas baterainya belum segede HP-HP pada saat ini.
Jadi untuk bagian performa dan durability ketahanan baterainya ini saya kasih skor 7 ya guys. Di bagian kamera, Sony Xperia 5 ini dibekali 3 kamera sebesar 12 megapiksel di bagian belakangnya, yang punya fungsi yang berbeda-beda. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8 megapiksel yang punya fitur HDR dan 5-axis gyro ACE. Dan berkat fitur Dual Optical Image Stabilizer yang dipadukan 5-axis gyro ACE, membuat perekaman videonya jadi lebih smooth dan minim dengan goncangan. Hasil foto di kondisi cukup cahaya juga masih bisa banget untuk diandelin. Punya warna yang vibrant, dynamic range yang luas, dan detailnya yang masih oke. Nih, kalian lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini. Jadi untuk bagian kameranya ini skor yang pas menurut opiniku adalah 8 ya guys. Kesimpulannya untuk sebuah HP mantan flagship, jelas Sony Xperia 5 ini masih tergolong nyaman untuk digunakan di tahun 2022 ini. Khususnya untuk penggunaan harian yang standar, dan sesekali aja bermain gamenya. Desain dan build quality-nya yang mewah, hasil kameranya masih tergolong cakep, dan tentunya performa yang masih tergolong ngebut untuk saat ini. Minusnya sih cuma di bagian kapasitas baterainya yang masih tergolong kecil. Walaupun support pengisian 18 watt, tentunya sudah mulai terasa lambat untuk digunakan di era yang sudah makin serba cepat ini. Tapi mengingat harganya yang kini udah terjun bebas mencapai 2 jutaan, jelas HP ini bakal terasa makin worth it dengan segala kelebihan yang sudah saya bahas di video kali ini. Sehingga untuk final score dari HP ini di review kali ini saya kasih skor 7,8 ya guys. Gimana? Kalau menurut kalian masih oke nggak nih HP ini untuk dipakai saat ini? Coba deh tulis opini kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.